Senang berjumpa kembali bersama dengan saudara. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara dan saya baik-baik saja. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Alkitab berkata sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh. Katakan bersama saya beroleh. Apa artinya beroleh? Artinya tidak ada sesuatu apapun yang saudara lakukan untuk mendapatkannya. Saudara beroleh. Apa yang saudara peroleh? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tidak ada sesuatu apapun yang saudara lakukan supaya dosamu diampuni. Saudara sudah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampuni. Tetapi banyak orang yang berkata, dan mereka berpikir kalau saya berkata demikian, nanti orang akan hidup seenak-enaknya. Apakah benar demikian? Ayat yang ke-8 berkata begini, perhatikan baik-baik. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang dilimpahkannya kepada kita, penebusan yaitu pengampunan dosa. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Banyak orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya tanpa hikmat dan pengertian. Sehingga apa yang orang tua berikan kepada anaknya bukan menjadi berkat buat anaknya, tapi malah merusak anaknya. Tetapi apa yang Allah berikan kepada saudara, kepada saya, penebusan, pengampunan dosa, waktu dia menebus saudara, waktu dia mengampuni dosa saudara, dia melimpahi semuanya ini dalam segala hikmat dan pengertian. Dengan kata lain, Allah tahu apa yang Allah lakukan adalah benar. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Allah tahu waktu Allah melimpahi ini, apa yang Allah berikan tidak akan merusak saudara. Sebaliknya, waktu Allah menebus saudara, waktu Allah mengampuni saudara, waktu Allah melimpahi semuanya ini dalam segala hikmat dan pengertian, Allah percaya apa yang Allah berikan sama saudara tidak akan merusak saudara, tetapi sebaliknya akan memberikan efek yang baik buat saudara, buat saya. Alkitab berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh. Katakan sekali lagi bersama saya, beroleh. Kata beroleh di sini dalam bahasa Yunani adalah present active. Present artinya sekarang. Sekarang saudara sudah beroleh, aktif. Artinya, karena saudara sudah beroleh, itu sebabnya saudara harus menyadarinya, saudara harus mempercayainya, dan saudara harus hidup di dalamnya, harus mengucapkannya. Amin, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Artinya Allah tahu apa yang Allah berikan tidak akan merusak saudara, tapi akan mengubahkan hidup saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan saya mau saudara mengerti, orang yang menebus disebut penebus. Dalam bahasa Inggrisnya redeemer, dalam bahasa Ibraninya goel. Dan menebus artinya membayar kembali, buy back, membeli kembali, buy back, repurchase. Amin. Segala sesuatu yang telah hilang, segala sesuatu yang telah terjual. Dan di dalam perjanjian lama, syarat untuk menjadi penebus adalah kaum yang terdekat dengan orang yang akan ditebus. Kaum yang terdekat. Dan bukan hanya kaum yang terdekat, syaratnya adalah dia juga harus kaya. Bukan hanya kaya, tapi dia harus memiliki keinginan untuk menebus. Yang terakhir ini yang paling penting, memiliki keinginan untuk menebus. Karena ada kaum keluarga yang terdekat, kaya, tapi dia tidak memiliki keinginan untuk menebus. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, nanti kita akan sama-sama melihat ada satu cerita yang sangat indah tentang penebusan yang terdapat dalam kitab Rut.
Yaitu cerita tentang Rut dan Boas. Tetapi sebelum kita melihat cerita tentang Rut dan Boas, saya mau saudara mengerti cerita Rut dan Boas sesungguhnya semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita melihat cerita Rut dan Boas, kita lihat dulu kitab Imamat. Imamat pasal 25 ayat yang ke-25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Di dalam kitab Imamat ada hukum tentang penebusan. Di sini dikatakan apabila kaum keluargamu jatuh miskin sehingga dia harus menjual sebagian miliknya, maka kaum yang berhak menebus apa yang dijual adalah kaum yang terdekat. Sekali lagi saya ulangi, kaum yang terdekat. Amin. Dan bukan hanya kaum yang terdekat seperti tadi yang saya katakan, dia harus kaya. Untuk bisa menjadi penebus, dia harus kaya. Bagaimana kalau tidak kaya bisa menebus? Bagaimana orang miskin bisa menebus orang miskin? Enggak bisa. Dan syarat berikutnya adalah dia harus memiliki keinginan. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan sesungguhnya semuanya ini berbicara tentang siapa? Tidak lain, tidak bukan. Berbicara tentang Tuhan, saudara Tuhan saya. Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus adalah penebus saudara, Tuhan Yesus adalah penebus saya. Pertanyaan saya sekarang, apakah Yesus layak untuk menjadi penebus saudara, menjadi penebus saya? Ingat persyaratannya adalah dia harus berasal dari kaum yang terdekat. Dia harus kaya, dia harus memiliki keinginan. Apakah Yesus memiliki seluruh persyaratan untuk menjadi penebus saudara, penebus saya? Dia harus berasal dari kaum yang terdekat. Ingat baik-baik, Yesus dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama seperti saudara, seperti saya. Menjadi manusia. Dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Miskin. Amin. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi kaum yang terdekat dengan saudara. Supaya Yesus bisa menebus saudara. Dan saya mau saudara mengerti. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Sesungguhnya manusia adalah hamba dosa, buta, miskin, telanjang. Dan banyak orang Kristen yang tidak menyadari sesungguhnya tentang hal ini. Sesungguhnya mereka miskin, buta, telanjang. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan pernah berkata begini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Dan banyak orang Kristen yang tidak menyadari tentang hal ini. Sesungguhnya mereka miskin, buta, telanjang. Mereka tidak menyadari. Kenapa? Karena mereka berpikir, oh Pak hidup saya biasa-biasa aja. Hidup saya baik-baik saja. Saya punya banyak uang di bank. Mereka berpikir mereka tidak buta, tidak miskin, tidak telanjang. Karena mereka punya banyak uang di bank. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, saudara adalah orang miskin yang banyak uang. Sekalipun uangmu banyak, tetapi kamu miskin. Tetapi Allah dalam kasihnya, dalam kasih karunia-Nya, dia tinggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke tempat di mana saudara dan saya berada. Menjadi sama seperti saudara. Sekalipun manusia tidak menyadari mereka buta, miskin dan telanjang. Tetapi Allah tetap datang ke tempat di mana saudara dan saya berada. Mengambil rupa sama seperti saudara. Hamba, miskin. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi kaum yang terdekat. Untuk bisa menebus saudara, menebus saya. Wow, betapa Allah adalah Allah yang baik. Syarat yang kedua, apakah Yesus kaya? Apakah Yesus kaya? 2 Korintus 8 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Alkitab mengatakan kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Amin. Alkitab mengatakan Yesus kaya. Ingat syarat penebus, dia harus kaya. Yesus kaya. Apakah Yesus sanggup? Dia mau menebus saudara? Amsal 23 ayat yang 11 berkata begini. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Karena penebus mereka adalah kuat. Penebus, saudara penebus saya, Tuhan Yesus. Dia adalah penebus yang kuat. Yang percaya boleh bilang amin. Dia adalah penebus yang kuat. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan adalah penebus yang kuat.
Itu sebabnya Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata begini. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena ia sanggup. Amin. Dia adalah penebus yang kuat. Kabar baik, ia sanggup menyelamatkan mereka. Semua orang yang datang kepada Allah. Jadi inilah penebus saudara, inilah penebus saya. Yang namanya Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalin semuanya. Dia datang ke dalam menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai hamba. Supaya dia bisa menjadi kaum yang dekat. Untuk bisa menebusmu, menebus saya. Apakah dia kaya? Yes, dia kaya. Amin. Kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Amin. Sekalipun ia kaya. Supaya oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Dan dia sanggup menebus, saudara menebus saya. Dia sanggup menyelamatkan mereka yang datang dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Inilah penebus saudara, inilah penebus saya. Dia sanggup, dia kaya dan dia datang tinggalin segala sesuatunya. Menjadi sama seperti saudara, kaum yang terdekat untuk bisa menebus saudara, menebus saya. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Berkata begini. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Perhatikan baik-baik, Yohanes mendapat penglihatan. Dia melihat Allah, dia, Bapa, duduk di atas tahtanya, di tangan kanannya memegang sebuah gulungan kitab yang ditulisi bagian luar, bagian dalam dan dimateraikan dengan 7 materai. Betul? Ini penglihatan yang diterima sama Yohanes. Ayat yang kedua, ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Kabar buruk. Kabar buruk. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan kitab itu, membuka materainya dan melihat tulisan bagian dalamnya. Tidak ada seorang pun yang layak. Ini kabar buruk. Itu sebabnya Yohanes menangis dengan sangat sedihnya. Tetapi ayat yang kelima berkata begini. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Amin. Salah seorang dari tua-tua itu berkata, jangan menangis. Sebab singa dari Yehuda, tunas Daud telah menang dan ia dapat membuka gulungan kitab itu dan 7 materainya. Karena ia telah menang. Yang percaya boleh bilang amin. Dia layak membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 materainya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kalau saudara lihat tadi ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa salah seorang tua-tua berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Sebab tunas Daud, singa dari Yehuda, tunas Daud telah menang. Amin. Singa dari Yehuda, tunas Daud telah menang. Tetapi waktu Yohanes melihat, yang dilihat Yohanes adalah anak domba seperti disembelih. Tua-tua berkata, singa dari Yehuda, tunas Daud. Tapi waktu Yohanes melihat, yang dilihat Yohanes adalah anak domba yang disembelih. Kenapa berbeda? Saya mau saudara mengerti, semua kitab Wahyu berisi simbol-simbol, lambang-lambang. Dan Yohanes mendapat penglihatan dalam alam roh. Yohanes menulis dalam bahasa Alkitab. Tetapi saya mau saudara mengerti bahwa sekarang bukan berarti sekarang rupanya Yesus seperti anak domba yang disembelih. Bukan. Sekali lagi saya ulangi. Kitab Wahyu semuanya berisi simbol, lambang. Dan Yohanes mendapat penglihatan di alam roh. Dan Yohanes menulis, mendeskripsikan dalam bahasa Alkitab.
Dan saya mau saudara mengerti, di sorga Yesus tetaplah sebuah pribadi. Di mana penderitaan-penderitaan yang Yesus alami menjadi saksi bahwa Yesus telah menebus saudara, membayar segala sesuatunya, lunas. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat ke-7 sampai ke-9. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materinya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di sini dikatakan engkau layak menerima gulungan-gulungan kitab itu dan membuka materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Nah, saya masalah mengerti apa yang dimaksud dengan gulungan-gulungan kitab yang ditulis bagian luar dan dalam dan diberikan materai. Ada 7 materai di sana. Gulungan-gulungan kitab ini berbicara tentang segala sesuatu yang harus terjadi sama saudara sama saya. Dimateraikan, artinya apa? Harus terjadi. Nggak bisa nggak terjadi, harus terjadi. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, satu persatu ketika satu persatu materai dibuka, materai yang pertama, materai yang kedua, materai yang ketiga, semuanya isinya tentang segala sesuatu yang mengerikan. Dan ini harus terjadi sama saudara. Itu sebabnya ketika tidak ada yang bisa membuka gulungan itu, tidak bisa membuka materai, dengan kata lain, ketika dikatakan tidak ada yang bisa membebaskan saudara dari apa yang akan terjadi, dari apa yang harus terjadi sama saudara, itu sebabnya Yohanes menangis. Tetapi kabar baiknya, singa dari Yehuda, tunas Daud, telah menang. Sehingga dia bisa menerima gulungan kitab itu, dia layak menerima, dia layak buka. Amin. Dia sudah membeli saudara dan saya bagi Allah. Artinya apa? Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara sudah ditebus dari apa yang harus terjadi sama saudara. Saudara dibebaskan dari kutuk kerja keras, berkeringat, hasil semak duri. Saudara dibebaskan dari segala kutuk yang jahat, penyakit, penderitaan, kemusnahan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah ditebus. Kamu sudah lunas dibayar. Amin. Yesus sudah membeli saudara dan saya bagi Allah. Yesus sudah membayar harganya lunas. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus membayar? Kepada siapa Yesus membayar? Banyak orang Kristen yang tidak menyadari mereka sudah membuat iblis kelihatan begitu kuat, begitu besar. Oh, Yesus mati di atas kayu salib karena Yesus membayar kepada iblis. Yesus membebaskan saudara dan saya dari iblis. No, omong kosong. Yesus tidak membayar kepada iblis. Saudara dan saya tidak berhutang kepada iblis. Waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara berhutang kepada Allah. Yesus membayar kepada Allah. Jadi Yesus adalah kasih karunia yang membayar semua tuntutan kekudusan, kebenaran, keadilan Allah. Jadi waktu Yesus menebus saudara dan saya, penebusan yang Yesus lakukan bukan membayar kepada iblis. Penebusan yang Yesus lakukan membayar kepada Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah betul-betul ditebus bagi Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Di ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga.
Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, lahir baru, saudara bukan hanya beroleh penebusan, pengampunan dosa, tapi ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Dan ayat ke-14 dikatakan Roh Kudus adalah jaminan. Katakan bersama saya, jaminan. Roh Kudus yang ada di dalam saudara adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya Allah. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-7 dikatakan kamu beroleh. Amin. Di ayat yang ke-14 dikatakan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh semuanya, yaitu penebusan. Pertanyaan saya, saudara dan saudari ditebus, tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah beroleh semua penebusan yang Tuhan sudah lakukan buat saudara, buat saya? Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat cerita yang indah tentang penebusan dari kitab Rut. Rut pasal 3 ayat 12 sampai 15. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau. Baik, biarlah ia menebus, tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Perhatikan baik-baik dalam cerita tentang Rut dan Boas yang tadi kita baca. Saya mau saudara mengerti, Boas adalah kaum yang terdekat yang wajib menebus Rut. Tetapi Boas berkata, aku mau menebus kamu. Tetapi untuk saat ini aku belum bisa menebus kamu. Karena ada seorang penebus lagi yang lebih dekat dibanding dengan aku. Itu sebabnya saya harus memberikan prioritas kepada orang ini untuk menebus kamu. Tetapi malam ini tinggallah di sini. Besok pagi jika orang ini mau menebus kamu, biarlah ia menebus kamu. Tetapi kalau ia tidak mau menebus kamu, aku akan menebus kamu. Demi Allah yang hidup. Rut, dia tinggal di sana, di tempat pengirikan. Kemudian keesok paginya dia pulang ke rumahnya. Dan Boas dia pergi ke kota. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Supaya Boas bisa menebus Rut. Kemudian ayat yang ke-16 sampai 18 berkata begini. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertua itu, duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Alkitab mengatakan selanjutnya dia pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan mertuanya yang bernama Naomi. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Naomi kepada Rut yang sedang menantikan penebusan? Yang menjadikan Rut menjadi milik Boas seluruhnya. Apa yang dikatakan Naomi kepada Rut yang sedang menantikan penebusan? Naomi berkata begini, duduk sajalah menanti anakku. Katakan bersama saya, duduk sajalah. Duduk sajalah, nggak perlu ada yang kamu lakukan. Duduk sajalah menanti penebusan itu. Sampai engkau mengetahui akhir dari perkara ini. Sebab Naomi berkata begini, orang itu tidak akan pernah berhenti sampai ia menyelesaikan perkara ini hari ini juga. Wow, duduk sajalah kamu menanti. Apa artinya duduk? Rest. Duduk sajalah menanti sampai kamu memperoleh. Itu sebabnya tadi Alkitab mengatakan kamu beroleh. Apa artinya beroleh? Tidak ada sesuatu apapun yang
kamu harus lakukan. Duduk saja. Apa artinya duduk? Rest. Amin. Yesus tinggalkan sorga yang mulia. Boas di sini berbicara tentang Yesus. Duduk sajalah menanti. Sampai kamu melihat kesudahan dari perkara ini. Sebab orang itu, Boas, ini berbicara tentang Yesus. Dia tidak akan pernah berhenti sampai ia menyelesaikan perkara ini. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia, mengambil rupa bukan sebagai seorang raja, seorang kaisar. Kalau dia mengambil rupa raja kaisar, dia tetap tidak bisa menjadi kaum yang terdekat. Ada jarak. Tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi sama supaya dia bisa menjadi kaum yang terdekat untuk menebus saudara, menebus saya. Dan dia kaya. Amin. Dan dia sanggup menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Amin. Setiap orang yang datang kepada Allah, dia taat sampai mati, mencurahkan darahnya. Dia bayar harganya untuk bisa menebus saudara, menebus saya bagi Allah. Dia kerjakan segala sesuatu sampai tuntas. Mencurahkan darahnya, menguduskan kamu supaya dia bisa memateraikan kamu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan kamu akan memperoleh segala sesuatu yang sudah dia lakukan, penebusan, sampai kamu menjadi miliknya Allah. Amin. Jadi saudara dan saya sudah beroleh. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Saudara dan saya sudah beroleh. Dan ingat, beroleh di sini present aktif. Kamu sudah beroleh, kamu sudah ditebus. Dan karena kamu sudah ditebus, aktif. Amin. Aktif di sini bukan berarti saudara tidak rest, no. Tetap dalammu rest, tapi aktif di sini artinya saudara harus hidup di dalamnya. Saudara harus selalu menyadarinya, mempercayainya bahwa kamu sudah ditebus dan mengatakannya. Amin, mengatakannya. Kenapa? Karena saudara percaya. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Katakan selalu, Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah menebus aku dari kutuk penyakit, dari kutuk penderitaan. Karena Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Memberikan tubuhmu dihancurkan, diremukan. Menanggung semua penyakit penderitaan saya. Supaya hari ini saya bisa menerima hidup yang sehat. Terus mempercayai, terus hidup di dalamnya, terus mengatakannya. Saya percaya saudara akan melihat penebusan demi penebusan yang sudah Yesus selesaikan digenapi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Duduk sajalah menanti anakku sampai kamu melihat kesudahan perkara ini. Sebab orang ini tidak akan pernah berhenti sampai ia menyelesaikan perkara ini. Yang percaya boleh bilang amin. Yesus sudah menebus saudara. Dia sudah menebus saya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan saudara sudah beroleh penebusan. Bilang sama kiri kanan kamu, kamu sudah beroleh penebusan. Amin. Dan itu sebabnya saudara harus rest, nggak perlu ada sesuatu apapun yang harus kamu lakukan. Duduk saja menanti, rest, kamu sudah beroleh, present aktif. Apa artinya present aktif? Karena kamu sudah beroleh, kamu harus hidup di dalamnya, kamu harus menyadarinya, kamu harus mempercayainya, kamu harus mengucapkannya, mengatakannya. Saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, dan saya percaya saudara akan melihat penebusan demi penebusan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib digenapi dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kamu sudah ditebus dari penyakit, dari penderitaan. Karena dia sudah memberikan tubuhnya, dihancurkan, diremukan, menanggung semua penyakit penderitaan saudara. Saudara akan diberkati. Amin. Kenapa? Karena dia sudah menggantikan posisimu di atas kayu salib menjadi terkutuk. Bahwa ia, perhatikan baik-baik, bahwa ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin. Amin. Dia telah menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya hari ini oleh kemiskinannya kamu menjadi kaya. Amin. Tapi Pak, saya belum melihat berkat itu datang. Hidup di dalamnya, terus menyadari bahwa dia sudah menggantikan posisimu menjadi miskin. Mempercayainya dan memperkatakannya. Saya percaya semua berkat-berkat penebusan akan digenapi dalam hidupmu. Inilah caranya membuka semua kunci-kunci penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib.
Hidup di dalamnya, menyadari, mempercayainya, dan mengatakannya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Katakan bersama saya sudah beroleh penebusan, pengampunan dosa, menurut kekayaan, kasih karunia-Nya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya satu kesaksian. Kesaksiannya datang dari Ibu Siska dari Banten. Kalau nggak salah Ibu Siska pernah bersaksi, ini kesaksian yang kedua ini. Shalom, saya kembali mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Betul, ini kesaksian yang kedua. Dalam hidup saya dan keluarga saya. Ini adalah kesaksian yang kedua yang saya bagikan setelah mengenal dan mengimani Injil kasih karunia Tuhan. Saya selalu mendengarkan khotbah Pastor Ivan melalui YouTube Bethesda Church. Setelah saya mengenal kasih karunia Tuhan, bukan berarti tidak ada pergumulan atau tantangan, tetapi kami semakin percaya dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Kami baru mengalami satu pergumulan di mana saya investasi dana kepada teman suami. Dan sekarang orang tersebut membawa lari uang kami sebesar ratusan juta rupiah. Uang itu kami pinjam sebagai modal usaha. Kami merasa sangat sedih, kesal, dan kami menyadari bahwa kami salah karena terlalu percaya tanpa berpikir panjang. Tapi perasaan itu tidak membuat kami down, karena melalui pengenalan akan kasih karunia Tuhan, beban itu terasa ringan kami jalani karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kami. Amin. Kami terus mengucapkan janji-janji Tuhan setiap waktu. Kami terus mengucapkan janji-janji Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus akan berperang bagi kami. Ia membukakan pintu-pintu yang baik. Tuhan akan berjalan di depan kami, menutup barisan di belakang kami, dan kami akan aman di dalam Tuhan Yesus. Waktu berjalan, dan telah 6 bulan kami lewati, kami menjual beberapa logam mulia, dan puji Tuhan kami masih bisa menjalani hari-hari kami. Setiap iblis mengganggu pikiran saya tetap memandang salib Tuhan. Saya melawan pikiran itu dengan mendengarkan khotbah Pastor Ivan, yang setiap khotbah yang saya dengar setiap pagi dan saya catat, lalu saya baca, itu yang menjadikan saya kuat, mengingatkan saya pada salib Kristus. Semua sudah selesai. Tidak ada kesusahan, kemiskinan, malapetaka, sakit penyakit dalam hidup kami. Ibu ini mengimani, dia sudah beroleh penebusan. Amin. Saya melakukan perjamuan kudus. Lalu saya perkatakan, dia hidup di dalamnya. Dia memperkatakan janji Tuhan di dalam doa saya. Waktu berjalan dan kami tidak putus asa dan terus berharap kepada Tuhan. Orang yang membawa uang kami doakan supaya dia ada itikat baik untuk mengembalikan uang kami. Kekuatan dan hati yang tulus itu kami dapatkan dari kekuatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Tiba waktu kami mengisi wish card di awal tahun 2021 yang berisi harapan-harapan kami. Kami bersyukur salah satu dari harapan kami Tuhan mulai tunjukkan. Tuhan yang berperang untuk kami dan Tuhan selalu membukakan pintu-pintu yang baik bagi kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami mendapatkan tawaran proyek konstruksi dan tawaran untuk menjadi reseller makanan yang akan dijual ke Singapura, dan ada tawaran lain untuk memodali sepupu kami untuk catering proyek pembangunan kampus. Luar biasa, Tuhan Yesus baik bagi kami. Saya mengangkat tangan, menangis bahagia. Saya percaya dalam segala tantangan permasalahan yang kami hadapi, Tuhan berperang untuk kami dan tidak ada peperangan yang Tuhan tidak menangkan. Amin. Pintu-pintu yang baik sudah Tuhan bukakan. Memang hasil dari keuntungan belum kami bisa nikmati saat ini. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus selalu memberikan kami. Dan kami percaya semua yang Tuhan beri, Tuhan pasti akan memberkati usaha kami. Memberikan kami modal untuk usaha. Serta mengembalikan uang kami yang telah hilang berlipat-lipat. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kasih karunia membuat kami kuat dan yakin. Karena roh Allah ada dalam diri kita. Beban itu terasa ringan dan kasih karunia Tuhan Yesus begitu besar dalam hidup saya. Demikianlah kesaksian saya. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, dekat dengan kita. Jangan putus asa, pandang selalu salib Kristus. Di situ ada damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya sangat bersyukur untuk pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan yang telah memberkati saya dan seluruh keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Ingat baik-baik, saudara sudah beroleh penebusan,
pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada saudara, kepada saya dalam segala hikmat dan pengertian. Hidup di dalamnya. Bagaimana caranya membuka kunci-kunci penebusan yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib? Present aktif, beroleh, hidup di dalamnya karena kamu sudah beroleh, menyadarinya selalu, mempercayainya dan memperkatakan. Amin. Saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, saya sudah disembuhkan, saya sudah diberkati. Dan saudara akan melihat penebusan-penebusan yang sudah Tuhan kerjakan digenapi dalam hidupmu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam Engkau, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan kami percaya Tuhan, sekarang kami hidup di dalamnya. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, menjadikan kami menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami hidup di dalamnya, kami mau mempercayainya, kami mau menyadarinya senantiasa, dan kami mau mengatakan, kami sudah ditebus, kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalamnya, mempercayai, menyadari, memperkatakannya, kami membuka kunci-kunci penebusan yang telah Engkau lakukan. Dan kami akan melihat penggenapan demi penggenapan segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib dalam hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.